Kontestasi Pilkada serentak 2024 khususnya di Pilgub Jakarta diprediksi tidak jauh berbeda dengan suasana saat Pilpres 2024. Banyak tokoh nasional dan parpol berkompetisi memperebutkan kursi Jakarta 1. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Mas Adi, terima kasih atas waktunya. Jadi panasnya kontestasi Pilpres 2024 ini nampaknya akan berlanjut ke kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Apa alasan yang melatar belakanginya, Mas? Setujukah? Ya, saya kira memang ketika muncul wacana soal panasnya Pilpres akan bergeser pada sejumlah pilkada, salah satunya di Jakarta itu tentu rentang waktu antara Pilpres dan Pilkada Jakarta itu kan tidak terpampang cukup jauh. Yang kedua, kandidat yang dimajukan itu masih beririsan dengan Pilpres. Misalnya ketika Nasdem menyebut soal kemungkinan mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta, itu kan tidak secara langsung atau secara langsung sebenarnya membuat betapa persoalan Pilkada Jakarta itu ya rasa Pilpres. Jadi wajar kalau kemudian Pilkada Jakarta itu seakan-akan disimplifikasi, yaitu adalah Pilkada yang rasa Pilpres. Tapi bagi saya tidak sesederhana itu. Karena kalau kemungkinan misalnya Prabowo Subianto merangkul partai-partai politik pendukung nomor satu, khususnya PKB misalnya, khususnya Nasdem yang menjadi koalisi dari Prabowo Gibran di masa yang akan datang, saya kira tensi persaingan Pilpres itu tidak bisa dikloning. Tensi persaingan tidak mungkin akan dipindah di Pilkada di Jakarta. Karena secara politik misalnya, Nasdem ataupun PKB sudah lagi bukan head to head dan bukan lagi menjadi variabel yang berhadapan-hadapan dengan kubu pemerintah Prabowo Subianto. Ya. Oleh karena itu, bagi saya tidak beralasan juga kalau kemudian panasnya tensi Pilkada Jakarta itu seakan-akan dikaitkan dengan Pilpres. Tentu dengan catatan ya, Nasdem PKB itu diajak berkoalisi oleh Prabowo. Tapi kalau Nasdem dan PKB itu tidak diajak berkoalisi, alias berada di luar kekuasaan, bukan tidak mungkin tensi persaingan di Jakarta itu akan mengulang bagaimana panasnya persaingan di Pilpres di 2024 yang beberapa waktu yang lalu yang saya kira kita rasakan cukup panas. Karena variabel-variabel partai pengusung dan sosok yang diusung itu tetaplah sama, yaitu ada faktor Anies dan ada faktor-faktor yang saling berbeda secara dukungan dan secara politik. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Nah, Mas Adi melihatnya sejauh ini akan seperti apa? Jadi strategi yang bisa dilakukan para partai untuk memperebutkan kursi Gubernur Jakarta ini bagaimana? Karena kalau kita lihat parpol-parpol ini masih cenderung wait and see begitu ya, saling intip dulu. Kalau memang ada calon yang unggul begitu seperti misalnya tadi nama yang Mas Adi sebutkan adalah Anies yang dicalonkan, mereka mungkin akan mencalonkan layer-layer atau calon-calon unggulan lain yang juga memiliki nama. Tapi jika tidak mungkin ada layer kedua dari partai politik tersebut. Nah, benar tidak sih ini, Mas? Ya, kalau saya membaca sebenarnya dua variabel ya. Pertama adalah variabel soal bagaimana koalisi partai politik. Kalau Prabowo Subianto merangkul partai-partai politik di luar kubu nomor dua, maka persaingan di Pilpres itu tidak akan seseru persaingan di Jakarta. Karena tensi persaingannya sudah bisa berkurang. Dan bahkan ketika pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh, pertemuan dengan Muhaimin Iskandar beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung ini kan membuat tensi persaingan Pilpres sudah selesai dan Pilkada bisa dipastikan itu tidak akan sepanas dalam Pilpres. Nah, yang kedua, saya terus yang meyakini bahwa kalau nanti partai-partai ini saling berkongsi dalam satu koalisi bersama, tentu pastinya akan ada kompromi-kompromi politik. Siapa yang akan memajukan siapa misalnya. Kalau Gerindra punya keinginan untuk memajukan kader mereka, tentu pasti dibicarakan dong dengan partai-partai koalisinya, dibicarakan dengan Golkar, dibicarakan dengan Nasdem, dan dibicarakan dengan PKB. Disitulah kemungkinan akan terjadi head to head atau panasnya dalam Pilkada Jakarta akan bisa dikurangi dan bahkan bisa dihindari. Kompromi-kompromi elit itulah sepertinya bisa menekan bagaimana persaingan di Pilkada Jakarta itu bisa dikurangi. Tapi overall bagi saya, semua partai politik pastinya mematok harga mati. Bagaimana Pilkada nanti bahwa partai-partai ini memiliki kader terbaik yang saya kira akan diusung. Karena apapun judulnya, Jakarta itu tetaplah menjadi epicentrum, Jakarta tetap menjadi corong, dan tetap menjadi lokomotif soal bagaimana partai politik ini akan memenangkan pertarungan. Dan siapapun partai politik yang memenangkan Pilkada Jakarta, ini pasti akan dianggap sebagai partai yang solid, dan ini bisa menjadi barometer bagaimana kekuatan politiknya di 5 tahun yang akan datang, persaingan Pilpresnya akan terbaca. Jadi meskipun sudah tidak lagi menjadi ibu kota, hanya menjadi daerah kekhususan atau khusus Jakarta, DKJ begitu, itu tetap akan presisius ya jabatan Gubernur DKI Jakarta ini?
Ya, saya kira Jakarta akan seksi. Jakarta tetaplah akan menjadi rebutan karena sampai hari ini Jakarta itu pastilah akan terus menjadi jantung pusat peradaban, baik peradaban politik ataupun peradaban ekonomi. Maka tak mengherankan kalau kemudian yang muncul dalam Pilkada Jakarta itu adalah mereka yang punya nama besar. Di situ muncul nama misalnya ada Ridwan Kamil, ada Ahok, Ya, ada kemudian Anies Baswedan, Gerindra belakangan memunculkan nama Rahayu Saraswati, kemudian Riza Patria dan seterusnya. Nama-nama itu kan adalah nama-nama sekaliber tokoh nasional yang saya kira memang dianggap sebagai replika dari kepentingan politik partai. Oleh karena itu, sekalipun tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta tetaplah menjadi epicentrum yang kemudian baik. akan dijadikan sebagai ukuran bagi partai-partai untuk memenangkan satu pertarungan di Jakarta yang saya kira penuh dengan gegap gempita. Saya melihat 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun yang akan datang, Pilkada Jakarta tetaplah menjadi persaingan yang akan diperebutkan oleh semua partai. Tentu dengan ukuran-ukuran Baik, calon-calon yang diusung adalah mereka yang sekaliber tokoh nasional, memiliki baik, popularitas dan elektabilitas yang tinggi, dan saya kira daya ledak persaingannya akan juga semakin panas. baik. Mas Adi, singkat saja, apakah nanti partai ini akan lebih cenderung berkompromi seperti yang tadi Mas Adi utarakan? Apakah akan cenderung berkompromi dengan pemerintah atau tidak? Saya melihat partai-partai ini akan cenderung berkompromi, Mbak. Ya. Baik, Karena memang politik di kita itu adalah politik rekonsiliatif, politik gotong royong, dan politik kebersamaan. Saya hakul yakin persaingan Pilpres di 2024 tidak akan sesengit persaingan di Pilkada Jakarta. Karena kompromi elitlah yang akan menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang tidak akan bisa maju. baik. Kita nantikan nanti seperti apa ya. Mas Adi Praetno, terima kasih atas waktunya di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.